Di dalam kita membayangkan saja kita sudah pusing. Bayangkan saja ya, kalau dalam bayangan saja 700 istri yang sah, gundik 300, 1000. Membayangkannya saja kita sudah pusing. Apalagi dengan mengurus begitu banyak istri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Dengan tema firman Tuhan ini, berpaling dari Tuhan atau berpaling dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan pertama dari nats yang kita baca ini, siapakah Salomo? Salomo adalah seorang raja dan juga adalah anak daripada Daud yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel setelah ayahnya Daud menjadi raja. Karena sudah tua, maka dia menggantikan ayahnya. Lalu seorang raja Salomo ini dia memimpin begitu banyak orang. Ada 12 suku di Israel. Dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Siapakah Raja Salomo? Orang yang sangat terkenal dengan hikmatnya, kebijaksanaan, seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, banyak penafsir mengatakan bahwa dalam kitab Amsal banyak tulisan-tulisan daripada Salomo. Maka dalam hal ini kita bisa mengerti siapakah Salomo yang sebenarnya, yang lebih dikenal oleh masyarakat atau banyak orang, yaitu Salomo yang banyak istri. Di dalam kita membayangkan saja kita sudah pusing. Bayangkan saja ya, kalau dalam bayangan saja 700 istri yang sah, gundik 300, 1000. Membayangkannya saja kita sudah pusing. Apalagi dengan mengurus begitu banyak istri. Apalagi sakit. Pastinya juga Raja Salomo adalah raja global, ya, yang mengobrol cipta, yang karena hikmatnya, perkataannya yang menarik, sehingga banyak cewek yang jatuh cinta pada. Inilah Raja Salomo yang luar biasa. Hampir di setiap tempat, bahkan bangsawan 700 perempuan yang menjadi istri. Bangsawan, bukan orang biasa, bukan kelas bawah, tetapi 700 perempuan bangsawan menjadi istri. Ini raja yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan pada Allah. Dia diurapi oleh Tuhan menjadi raja pada awal. Tetapi yang pertama, apa yang terjadi di dalam awalnya? Salomo mendirikan bait Allah. Dia mengajak semua umat Israel memuji Tuhan. Dengan begitu luar biasa, dengan dia memiliki kekuasaan yang besar. Setelah itu dia memimpin begitu luar biasa perkembangan di Israel dan akan bersaing dengan raja-raja yang lain. Maka dia mulai melakukan suatu lobi-lobi politik di mana dia harus menikahi banyak perempuan untuk mengamankan kerajaan yang dia pimpin ini. Dia harus menikah dengan mungkin dari kerajaan ini dan kerajaan itu supaya tidak ada bentrokan antar negara. Mungkin juga di antara itu ada juga istri yang memang betul-betul dia cintai menjadi istri, dan ada juga istri karena alasan politik dan segala macam, untuk memelihara kekeluargaan dan segala macam. Tetapi apakah ini, kenapa bisa ini diizinkan Tuhan terjadi? Apakah ini boleh bagi kita semuanya sebagai orang-orang bangsa? Tentu kalau ditanya boleh tidak punya istri lebih dari satu, jawabannya pasti boleh. Orang yang tidak agama Kristen boleh punya istri banyak. Tetapi bagi orang Kristen, pantas atau tidak? Bukan masalah boleh atau tidak, tetapi bagi kita pantas atau tidak. Kalau bagi kita tentunya tidak pantas. Ini sudah terjadi, tetapi apa nilai dari kejadian ini? 1000 istri. Dan apa yang terjadi pada saudara?
ketika dia mulai memakai hikmat daripada dunia, melebihi hikmat daripada Tuhan, maka dia jatuh di dalam kegagalan. Dia berbalik kepada ini seorang raja yang sudah kaya, kuasa ada di tangan, segala macam ada, tetapi satu hal berbalik. Ini yang harus kita bisa, satu-satunya yang di dalam hati kita bisa periksa. Karena dalam hal ini kita bisa tertipu begitu, seperti uang palsu dan uang yang asli. Kita begitu susah memisahkan antara yang asli dengan yang palsu. Begitu juga di dalam hidup kita, untuk menentukan mana yang mengkhianati Tuhan dengan tidak mengkhianati Tuhan. Seakan-akan ini iya, tetapi sebenarnya tidak. Seperti Salomo mungkin seakan-akan untuk menikah dengan baik bertujuan baik supaya damai seluruh negara, tidak ada konflik, kekeluargaan terjamin. Bahkan yang paling parah, apakah kita boleh menikah dengan beda agama atau beda ini? Ini Salomo sudah mencobanya. Dia menikah dengan orang-orang yang non-Kristen. Apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan yang kita baca, mengapa gereja larang jangan pacaran dengan yang tidak seiman, jangan menikah dengan tidak seiman? Dalam Alkitab mana tulisannya? Maka ada tulisan, tetapi coba lihat apa yang terjadi kepada raja. Seorang raja, dia menikah dengan orang yang beda agama. Kenapa dilarang? Ada nyanyian itu ya, aku tetap cinta walaupun beda agama. Ada ya. Tetapi di dalam hal ini sebagai anak Tuhan tadi yang kita bacakan, ya, seperti di dalam ayatnya yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon dan Het. Itu semua bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Maka ini kita dilarang untuk apa? Mengambil istri yang tidak seiman atau suami yang tidak seiman. Kenapa? Karena mereka akan mempengaruhi kita untuk masuk menyembah Allah mereka. Seorang raja Salomo yang bijaksana, otak yang cerdas, pintar, luar biasa, berwibawa luar biasa, bisa saja ditipu dengan istri-istri. Karena dia sudah mulai tua, lalu dia mulai menikah, dia mengikuti saran-saran. Maka inilah kejatuhan daripada Salomo. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ketika Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam hal ini, bahwa Raja Salomo sudah tidak lagi mengindahkan Tuhan. Dia sudah lupa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bagaimana yang terjadi? Tuhan mulai marah. Tuhan mulai murka kepada Salomo. Kenapa? Awalnya engkau begitu mengasihi dan mencintai aku. Apakah engkau menggantikan posisiku dengan istri-istrimu? Apakah engkau menggantikan posisiku dengan kuasamu? Menggantikan posisiku dengan harta yang engkau punya sebagai raja, sehingga engkau melupakan. Tetapi Raja Salomo, kita harus tahu di sini dia orang yang dulunya sampai Tuhan bertemu langsung kepada dia selama 2 kali. Bertemu langsung. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mungkin kita ini orang kalau bertemu langsung dengan Tuhan, saya pikir itu saya percaya sekali sama Tuhan, karena langsung kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan suara di dalam mimpi saja kita sudah percaya, apalagi langsung Tuhan berbicara. Ini orang yang pernah bertemu langsung dan berbicara kepada Tuhan selama 2 kali, tetapi bisa berpaling dari Tuhan. Apalagi kita yang hanya di dalam perjanjian baru. Berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat.
Tetapi Raja Salomo bertemu dengan suara itu. Ketika dia diangkat menjadi raja, Tuhan bersuara, Raja Salomo, engkau akan menanti apa? Dia sudah mendengarkan langsung suara, tetapi dia bisa berubah hati. Dia bisa berpaling daripada Tuhan. Tetapi memang di dalam firman Tuhan tidak dicatat bahwa Raja Salomo menolak Tuhan. Tidak. Tetapi di dalam akhir-akhir juga catatan sejarah Raja Salomo, tidak juga pernah dia mengatakan, aku menyesal telah berbuat kesalahan kepada Tuhan. Sampai dia mati, dia tidak pernah juga mengaku salah menurut catatan sejarah di dalam kita. Tetapi ini artinya Raja Salomo telah sebenarnya bertemu dengan Tuhan. Kita semua memiliki hak yang sama di Tuhan, di mana kita semua merasa sudah bertemu dengan Tuhan, sudah yakin dengan Tuhan begitu luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bertahun-tahun kita sudah merenungkan menjadi orang Kristen. Tetapi ada satu kemungkinan, kita berpaling dari Tuhan. Kita berpaling. Bahkan Raja Salomo yang pernah bertemu langsung dengan Tuhan bisa berkata, apalagi kita. Maka dari sisi rohani ini kita mari sangat hati-hati. Sebab kenapa? Karena berbagai-bagai yang ada kaitan dengan hidup kita ini sangat menarik bagi kita untuk kita kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Bahkan saya sendiri sangat hati-hati, kadang-kadang saya merasa bahwa saya kadang-kadang berpaling dari Tuhan, tetapi saya berdoa Tuhan, mungkin saya sudah mulai berpaling dari Tuhan. Lalu mulai dari itu saya kembali, saya pergi berdoa, saya membaca kembali Tuhan. Ketika ada ingatan seperti itu masih baik, Tuhan memberikan itu. Tetapi kalau Tuhan tidak berfirman kepada kita, Tuhan tidak berkenan lagi kepada kita. Tuhan sudah mau. Tetapi kalau masih ada peringatan di dalam hati kita, itu artinya Tuhan masih berbicara kepada kita, mengingatkan kita. Tetapi kalau sudah tidak, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang terjadi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, baru saja. Maka di dalam hal ini kita bisa melihat lagi Raja Salomo apa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika dia sudah mulai berpaling, dia lebih mencintai istri-istrinya lebih daripada dia mulai menyembah Allah. Begitu juga dengan kita. Apakah kita mencintai suami atau istri kita lebih dari Tuhan? Apakah kita mencintai pekerjaan kita, kegiatan kita lebih dari Tuhan? Maka kita sudah mulai berpaling. Maka itulah yang mencabut iman kita. Ketika kita sudah mulai melupakan Tuhan di dalam pemikiran dan hati. Tetapi ini artinya kita harus hati-hati. Apalagi tentang menyembah Allah lain ketika kita sudah menjadi orang Kristen. Kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Salomo ke depan, maka Bapak Ibu Saudara kasih bisa berlindung sendiri. Ketika kita sudah memutuskan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita secara otomatis sudah menyatu dengan Tuhan. Seperti hubungan suami istri. Begitulah hubungan Kristus dengan pengikut. Maka ini ada suatu cinta antara kita dengan Tuhan. Maka ketika kita meninggalkan Tuhan, dia merasa cemburu. Engkau menggantikan aku dengan dia. Seperti seorang istri kalau suaminya selingkuh, begitu dia marah. Seperti suami juga kalau istrinya selingkuh, begitu dia marah. Engkau menggantikan aku dengan dia. Maka Tuhan pun demikian. Ketika kita meninggalkan Tuhan dengan Allah yang lain, dia cemburu. Tuhan dalam firman Tuhan, Tuhan itu adalah pencemburu selain dia panjang kasih. Dia cemburu kenapa? Karena kita meninggalkan dia sebagai Raja di atas. Maka di sini kita harus hati-hati dengan cinta kita. Kita ini bukan saja mencintai pasangan kita, tetapi semua yang ada di dalam sekeliling kita, hidup kita, harta kita dan segala macam. Ketika kita lebih mencintai itu daripada Tuhan, maka ada akibatnya dalam hidup kita. Kalau kita melihat memang Tuhan adalah pemarah atau pecemburu, tetapi dia juga Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau saya melihat Raja
di mana Tuhan berkata, karena engkau tidak lagi setia kepadaku, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari kamu. Aku akan mencabut engkau sebagai raja, dan engkau lagi tidak menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi aku menyisakan satu suku, karena janji kepada ayah kita, yaitu suku Yehuda. Dan dia mengoyakkan kerajaan. Itulah kejadian di mana Raja Salomo, begitu dia orang berbiasa kebijaksanaannya, karena istri-istrinya dia meninggalkan dia. Karena keindahan, kekuasaan, jabatan-jabatan yang dia punya, dia mulai berpaling dari dia. Maka bagaimana terjadi? Tuhan mengoyakkan kerajaan itu. Tetapi Tuhan kasih dan penyayang. Dia tidak mengoyakkan semua, tetapi dia menyisakan satu kerajaan. Karena janjinya kepada Daud bahwa Yesus nanti akan lahir dari keturunan dia. Makanya itu garis keturunan itu sampai dalam perjanjian baru Yesus lahir dari keturunan dia. Maka harus diselesaikan umat pilihan Tuhan. Tidak semuanya diceraikan oleh Tuhan. Maka kita pun ketika kita sudah bersalah kepada Tuhan, dari hal ini mungkin selama ini kita sudah mencintai hal yang lain lebih dari Tuhan, tetapi Tuhan menyisakan kasih karunia kepada kita, tidak menceraikan kita secara total meninggalkan kita, tetapi Tuhan mau menerima kita. Dia telah memilih kita. Masih ada kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Mari kita sadar, kita kembali kepada Tuhan untuk kita bisa menikmati kasih karunia itu dalam hidup kita yang masih tersisa. Kita semua telah diceraikan oleh Tuhan, tetapi sekarang kita dipanggil kembali menjadi anak. Inilah sisa dari kasih karunia Tuhan. Maka kita bersyukur sekarang. Kita jangan lagi mau kembali untuk mau menduakan Tuhan. Maka dari nafsu ini ada dua hal kesimpulan kepada kita. Yang pertama adalah istilahnya antroposentris. Apa artinya antroposentris? Berpusat kepada manusia. Yang kedua, teosentris. Teo ini adalah Tuhan, dan sentris pusat, artinya apa? Berpusat kepada. Maka dua hal ini, apakah kita ini orangnya yang antroposentris, berpusat kepada diri kita sendiri, maka ini mulai kita meningkat. Tetapi mari kita, walaupun kita adalah manusia, tetapi kita pun goal kita adalah hal-hal yang harus kita capai. Tetapi ingat, kita manusia yang berbeda. Kita butuh. Kita adalah orang yang pintar karena Tuhan adalah Maha Kuasa dan Tuhan tentunya pintar. Tetapi tidak kita sepintar Tuhan. Tentu kita berhikmat dan luar biasa, tetapi kita tidak seluar biasa dan tidak secerdas Tuhan. Kita punya nyawa, ya kita hebat melakukan segala kegiatan karya-karya, tetapi tidak sehebat dari Tuhan yang menciptakan nyawa dan Dia yang mengaryakan kita. Maka oleh karena itu kita tidak bisa sebagai manusia mengatakan hanya akulah yang ada. Maka aku tidak lagi membutuhkan, bahkan aku bisa menjadi Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Kita menggantikan posisi Tuhan dengan diri kita sendiri. Maka kita menjadi Tuhan. Apakah bagaimana? Kita menjadi Tuhan, maka Tuhan begitu mudah. Maka janganlah kita menjadikan diri kita menjadi Tuhan sendiri. Tetapi mari kita sebagai manusia berfokus bahwa Tuhan di atas segalanya. Ada pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Sering ya, di atas langit masih ada langit. Tetapi itu sebenarnya kalimat yang arogan sebenarnya, sombong. Ketika orang hebat begini, kawan, di atas langit masih ada langit. Seakan-akan dia mengatakan, walaupun kamu hebat, tapi aku masih lebih hebat dari kamu. Tetapi karena saya mengatakan di atas langit masih ada Tuhan. Walaupun banyak manusia di atas langit masih ada langit, oke lah, aku lebih hebat dari kamu, tetapi di atas langit lagi saya berkata ada Tuhan. Maka itulah bagi kita semua. Sehebat-hebatnya manusia di dunia ini, ada Tuhan di atas segalanya. Maka ini yang terjadi kepada kita adalah kasih yang pura-pura. Ketika kita mengatakan
Kristen, tetapi kita masih memiliki yang lain. Ini apa? Kasih kepada Tuhan yang pura-pura. Kita menipu Tuhan. Yang menipu sesama ya oke aja, tapi nipu Tuhan nggak mungkin dia nggak tahu. Kita nipu sesama mungkin dia nggak tahu, tetapi nipu Tuhan ini pasti Tuhan tahu. Masalahnya di sini. Maka murka Tuhan akan terjadi kepada kita. Mungkin Tuhan akan mengoyakkan sesuatu dari kita. Bukan saya mengancam, tetapi ini suatu iman yang terjadi. Tetapi memang Tuhan menyisakan kasih karunia kepada kita. Tetapi Dia memberikan kita juga belajar. Kalau kita melihat juga seterusnya, bagaimana Raja Salomo, Tuhan mulai membangkitkan musuh bagi Raja. Kalau baca di dalam ayat yang ke-14, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Selanjutnya di dalam ayat 23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer Raja Zoba. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbalik daripada Tuhan, seakan-akan Tuhan menjadi lawan kita. Ini yang bayangkan ya, seorang Salomo, Tuhan membangkitkan lawan bagi dia. Artinya apa? Tuhan yang membuat kita ada musuh begitu. Tuhan membangkitkan lawan untuk kita. Apa yang terjadi jika demikian? Kita orang Kristen, lalu karena kita berpaling dari Tuhan, lalu Tuhan memunculkan sesuatu lawan bagi kita, bukan memberi kita terang. Dia memberi kita, membangkitkan orang-orang yang jahat untuk melawan kita. Ketika dia sudah bertobat, maka Salomo, dia sudah bertemu dengan Salomo, dia mengurapi Salomo, ini Tuhan. Lalu dia, karena dia sudah murka, lalu dia membangkitkan raja ini untuk melawan dia. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan semua kelancaran supaya bisa kasih kalah ini Salomo. Maka bagi kita semua bisa semua terjadi. Bahkan sebab Tuhan izinkan untuk mencoba kita. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, walaupun kita ini orang yang baik, yang sangat baik seperti seorang ayah yang paling saleh, Tuhan izinkan untuk setan mengganggu kita. Tetapi kalau kita kalau jahat, Tuhan izinkan boleh terjadi. Maka bagi kita semua kesimpulannya apa? Supaya kita semua berhati-hati di dalam iman kita, karena iman itu sangat sehat. Saya begitu mengamati, melihat ketika kita, khususnya kita semua, kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita tidak begitu penting, tidak terlalu sakral tentang Yesus ini. Dan ini yang membahayakan. Bahkan lebih sakral dengan keyakinan kita kepada apa? Hal-hal yang dari dulu kita yakini. Itu lebih sakral daripada kita tentang firman Tuhan. Itu yang saya amati. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak tahu lagi ketika murka terjadi. Ketika Tuhan bermuka kepada kita, kita anggap itu karena kita melanggar aturan nenek moyang. Kita sudah jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena aku, kalau tentang tempat ini orang gereja tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Harus dengan doa yang baik. Engkau sudah, engkau tidak tahu yang diciptakan tangan ialah Tuhan. Nenek moyang diciptakan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu nenek moyang kita ini kadang-kadang membuat kita lebih sakral tentang itu daripada sakral tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan bahwa tentang Yesus lebih sakral karena kita berbahaya. Kita di tengah-tengah bahaya, goncangan yang sangat berat. Sekarang iman kita sedang digoyang. Kalau kita lebih mencintai hal-hal seperti itu, lebih baik kita keluar menjadi orang Kristen daripada kita menjadi berdiam seperti seorang Yudas Iskariot, yang akhirnya nanti kita bunuh diri sendiri. Bukankah kita tidak mau kita membunuh diri sendiri?
tidak, bukankah kita ini janganlah kita membunuh kekecewaan Yudas Iskariot. Aduh Tuhan, aku telah mengkhianati Engkau. Aku tidak ada gunanya lagi. Dan dia pergi sendiri. Maka ketika kita mengkhianati dunia, kita membunuh diri kita sendiri. Tanpa kita sadar, Tuhan mulai murka. Walaupun dia menyisakan kepada kita kasih karunia, maka ini adalah sesuatu yang saya ingatkan kepada kita, supaya kita sadar betapa sakralnya menjadi seorang Kristen. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Karena kenapa? Agama Kristen tidak diciptakan atau tidak ada atau tidak dibangkitkan dengan kemudahan. Tetapi agama Kristen dicap dengan darah dan nyawa. Maka oleh karena itu, kalau kita ingat dalam perjanjian lama, dia berkata, jika darah diganti dengan darah, mata diganti dengan mata. Jika tanganmu menyesatkan engkau, potonglah tanganmu. Jika kakimu menyesatkan engkau, maka potonglah kaki. Jika Tuhan melaksanakan aturan seperti itu, kalau bukan hukum zaman kasih karunia sekarang, maka kita sudah habis semua. Orang Israel, Tuhan katakan di dalam perjalanan dia memberi mana surgawi berkat Tuhan begitu banyak, tetapi hanya engkau makan di tempat, jangan engkau membawa. Tetapi orang Kristen melanggar, mereka masih sembunyi dalam kamar, mati di tempat. Tetapi hukum kasih karunia kepada kita, Tuhan menyisakan kasih karunia kepada kita sekarang. Walaupun kita melakukan kesalahan, tetapi Tuhan menyisakan kasih karunia. Dia tidak langsung melaksanakan tindakan itu, tetapi dia memberi peluang untuk kita bertobat. Itu namanya hukum kasih karunia. Kalau kita ikut hukum daripada perjanjian lama, maka kita sudah habis. Karena dalam perjanjian lama, seperti raja-raja, seperti Saul melakukan kesalahan, dia langsung dimarahi, langsung terjadi. Maka oleh karena itu, secara pelan-pelan ini pun terjadi dalam hidup. Walaupun dalam hukum kasih karunia, bukan berarti Tuhan tidak bertindak kepada kita semua. Tuhan pasti bertindak, tetapi pada waktu itu. Tetapi kalau kita benar-benar memegang Tuhan 100%, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Tuhan pasti meningkatkan hidup kita. Dia memakai kita untuk menjadi berkat kepada siapapun secara luar biasa. Jika kita mengerti hal ini, maka Tuhan pasti kita menjadi orang yang berhikmat bijaksana dengan luar biasa. Tetapi pasti kita manusia yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus bersandar sepenuhnya untuk kita menjadi orang atau manusia yang berpusat kepada Tuhan, tidak hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami. Kami tertarik hal-hal yang lain berbeda. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni. Oleh karena itu sekarang juga kami mau berdekat untuk mau terus memuji memuliakan Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan kami memegang iman kami bahwa kami percaya sepenuhnya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur atas firman.